Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa, kita akan buat video reaction lagi. Seperti biasa, video reaction tentang sepak bola Indonesia, khususnya Timnas. Dan seperti apa videonya, langsung saja kita simak. Let's go. Timnas Indonesia bakal berlaga di FIFA Series Maret 2026. Siapa aja sih lawannya? Timnas Indonesia main lagi bulan Maret. Dan kali ini tuan rumah FIFA Series. Lawannya Bulgaria, Kepulauan Solomon, sama Saint Kitts Nevis. Akhirnya nonton skuad mahal Timnas turun bareng lagi. Pemain Eropa kumpul. Atmosfer stadion rumah ini sendiri. Yang kita tunggu-tunggu gitu kan. Terasa lama, tapi sekarang dapat jadwal jelas. Nonton bola gratis. Klik link di bio. Gua tahu level lawan beda, tapi fokusnya bukan cuma skor. Fokus ke chemistry, tempo, sama pola main. Main di kandang itu tekanan plus keuntungan, fans ribut, energi naik, mental diuji. Ini panggung buat buktiin progres, bukan sekadar pesta. Pertanyaannya simple, lo pengen pesta gol atau lo pengen lihat timnas main rapi dan konsisten? Timnas ya yang penting mereka main dulu lah. Kita belum tahu ini permainannya seperti apa karena pelatih baru juga kan. Ya jadi kita nih belum tahu nih cara mainnya dorong bagaimana gitu kan. Ya, nanti tunggulah mereka punya permainan seperti apa, chemistry di lapangan seperti apa, pemain-pemain yang dipanggil nanti itu siapa, kita juga belum tahu. Intinya nanti kita akan lawan Bulgaria, salah satu negara yang peringkat FIFA-nya di atas timnas Indonesia. Yang pertama, yang kedua ada Solomon Island, yang ketiga Saint Nevis and Kitts. Jadi kita akan lawan 3 negara. Ya semoga lah kita bisa bermain bagus. Jangan pikir menangnya dulu lah. Semoga main bagus, chemistry-nya oke, pemain-pemainnya juga yang diturunkan nanti pemain-pemain yang fit, tidak yang sakit-sakitan. Intinya mereka bisa main bagus dan kita bisa pastinya dapat hasil maksimal. Itu yang kita inginkan, saudara-saudara. AFF tanpa bintang Eropa, Idzes, Audero, dan Kevin Dix. Ya, tidak usah lah mereka. John Hartman realistis soal Piala AFF 2026. Kevin Dix, Emil Audero, dan Jay Idzes hampir pasti nggak gabung. AFF digelar di luar FIFA Matchday dan bentrok sama pramusim Eropa. Klub nggak wajib lepas pemain inti. Situasi ini juga dialami banyak negara lain. Nonton bola gratis, klik link di bio. Jujur aja, ngapain AFF harus pakai skuad utama? Iyalah. Risikonya gede, manfaatnya kecil. Lebih masuk akal buat muterin pemain lokal dan pelapis. Fokus timnas harus ke Piala Asia dan target jangka panjang. AFF cukup jadi ajang uji kedalaman, bukan prioritas utama. Ya betul lah, tidak perlu jadikan prioritas utama gitu kan. Ini hanya AFF, ini hanya regional ASEAN, bukan dalam kalender FIFA. Tidak masuk loh dalam kalender FIFA. Jadi ngapain sih harus pakai Kevin Dix, Idzes, Kelvin Verdong, Emil Audero? Terlalu mewah. Kalau sampai kita kasih turun pemain-pemain level skuadnya itu skuad Piala Dunia, selesai. Mending itu Piala kasih di Timnas Indonesia bro, tidak usah lama-lama. Langsung kasih di Timnas Indonesia kalau kita pakai skuad Piala Dunia. Cuma sekarang kan ngapain kita pakai skuad Piala Dunia hanya di level kecil, levelnya AFF. Mending kita pakai mereka di FIFA Series atau nanti bermain di Piala Asia 2027, iya kan? Untuk AFF kasihlah pemain-pemain lokal, kasihlah kesempatan ke mereka untuk berkembang. Ya semoga lah tidak pakai pemain-pemain skuad Piala Dunia, pakainya itu pemain-pemain lokal kita yang bermain di Liga 1 BRI atau ya liga-liga di ASEAN lah, boleh lah itu kan. Gara-gara Pak Prabowo disambut meriah saat berkunjung ke Prancis. Siapa sangka Malaysia malah jadi iri, dan beginilah komentar mereka. Iri? Presiden Indonesia hadir dijemput oleh Presiden Perancis. Mengapa Yang Amat Mohamed Tambun tidak dijemput? Malah walaupun beliau seorang pengurusi ASEAN, beliau disambut oleh seorang pegawai perkhidmatan awam yang protokol jauh lebih rendah berbanding dengan Presiden Prabowo yang mendapat sambutan daripada Menteri Dalam Negeri Bruno Ratayo. Mimin jadi heran, kenapa ya Malaysia sering banget iri sama Indonesia? Kalau menurutmu gimana? Komen ya, anjay. Anjay. Ya mereka memang selalu iri dengan timnas Indonesia. Apalah yang dibuat sama timnas Indonesia itu selalu cari tahu sama mereka, bahkan mereka iri gitu kan. Mereka tidak suka, panas lah katakanlah seperti itu. Ya contohnya di sepak bola lah, mereka mau coba tiru timnas Indonesia, panas kan? Timnas Indonesia pakai pemain-pemain keturunan, ya kan? Mereka bilang pemain warisan. Itu lolos sampai ke ronde keempat ya, walaupun tidak lolos Piala Dunia, tapi secara progres itu kita dapat peningkatan. Dilihatlah sama Malaysia,
mulai nih mereka tiru. Rupanya mereka pakai cara ilegal. Pemain yang dinaturalisasi itu pemain-pemain yang tidak punya darah Malaysia. Jadi dalam segala aspek bidang mereka klaim, ya kan, ada yang mereka panas lah dengan Indonesia. Mau tiru-tiru gaya Indonesia tapi ujung-ujungnya tidak diakui juga. Yang diakui cuma satu, Indonesia, sedangkan mereka ya entah berentah gitu. Pemain belakang milik Leeds United, Pascal Struijk, kembali menjadi buah bibir usai pelatih John Herdman Sudah berencana lama dia menambah ini. pemain diaspora di timnas Indonesia. Pascal Struijk menjadi salah satu pemain diaspora yang konsisten tampil di level tertinggi sepak bola Eropa sejak gabung dengan Leeds United pada 2018 lalu. Betul. Dalam komentarnya belum lama ini, ia mengaku mendapat banyak dukungan dari supporter asal Indonesia di media sosialnya. Saya senang melihat bagaimana para penggemar di sana, ujarnya, serta betapa mereka ingin saya bermain untuk mereka, tambah Pascal Struijk yang dikutip dari ESPN.nl. Itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara sepak bola yang sangat besar, ungkapnya. Semua penggemar yang berkomentar di Instagram saya itu memang lucu, tuturnya. Meski begitu, Struijk mengatakan jika fokus utamanya saat ini bukanlah membela Indonesia, melainkan untuk tim nasional Belanda di masa depan. Iya sih, memang dia lebih condongnya itu ke Belanda gitu. Dia masih menunggu kapan timnas Belanda itu panggil dia main di timnas Belanda. Memang sekarang dia bermain di Premier League dengan Leeds United, bahkan dia kaptennya Leeds United gitu. Jadi ya kalau kita mengharapkan dia bermain untuk timnas sebenarnya agak berat. Kenapa? Beratnya itu karena dia mau menunggu bermain untuk Belanda, bukan untuk Indonesia begitu. Tapi ya kita tidak tahu lah langkah ke depannya seperti apa, bujukan dan rayuan dari PSSI nanti seperti apa, kan kita tidak tahu juga. Contohnya seperti Kevin Dix, awalnya juga kan ya masih berat, tidak tahu juga dia mau gabung atau tidak. Tapi ya ujung-ujungnya Kevin Dix mau gabung. Kenapa Pascal Struijk tidak mau gitu kan? Sedangkan dia punya darah Indonesia, garis keturunan Indonesia di dalam dirinya. Pascal Struijk itu mengalir deras lah di dalam darahnya dia. Garis keturunan Indonesianya gitu. Ini asli nih, ini bukan yang palsu-palsu seperti tetangga sebelah. Ya kalau dia mau gabung dengan timnas Indonesia, bermain untuk timnas, ya keren lah. Kita punya lini belakang semakin gacor, semakin kuat gitu. Ya semoga lah dia mau ke depannya. Benarkah timnas Indonesia akan menggantikan Iran di Piala Dunia? Belakangan ini, FIFA kembali jadi sorotan setelah muncul isu kemungkinan penggantian peserta Piala Dunia 2026 di tengah memanasnya konflik politik global. Seperti diketahui, Iran saat ini sedang berkonflik dengan Amerika Serikat. Iya, Bahkan betul. warga Iran dilaporkan mengalami pembatasan masuk ke Amerika yang merupakan salah satu tuan rumah Piala Dunia. Sebenarnya FIFA punya aturan jelas, yaitu jika sebuah negara tidak bisa berpartisipasi karena masalah politik, biasanya slot tersebut diberikan kepada negara dengan peringkat tertinggi yang gugur di fase akhir kualifikasi. Indonesia Lalu belum bagaimana bisa. dengan peluang timnas Indonesia? Peringkat terakhir Indonesia di kualifikasi masih jauh dari zona kandidat pengganti. Kesimpulannya, meskipun isu ini ramai dibicarakan, kemungkinan timnas Indonesia menggantikan Iran di Piala Dunia adalah mustahil. Iya betul, sangat-sangat mustahil sebenarnya. Ya Indonesia tersingkir di ronde keempat, ya bahkan kita bukan ada di peringkat ketiga, kita di peringkat keempat bro. Jadi agak sulit kita mau main di Piala Dunia. Apapun yang mereka buat, cara apapun tidak bisa, sangat-sangat mustahil. Ya jangan terlalu berharap lah. Kita harapnya itu nanti di tahun 2030, semoga di tahun 2030 kita bisa lihat timnas kesayangan kita ada di Piala Dunia. Untuk sekarang janganlah, jangan coba-coba bermimpi pun jangan. Mustahil itu. Di ajang FIFA Series Maret nanti, Indonesia punya peluang besar buat naikin ranking. Lawan Bulgaria adalah kesempatan dapat poin raksasa karena peringkat mereka jauh di atas kita. Iya, Terus lawan betul. Saint Kitts dan Kepulauan Solomon jadi ajang buat ngamanin poin biar posisi kita makin stabil di klasemen dunia. Kalau John Herdman bisa bawa Garuda menang di 2 laga, siap-siap aja ranking Indonesia bakal meroket tajam bulan April nanti. Cek profil gua. Jadi kalau kita bisa menang katakanlah 2 kali atau ya 3 kali lah kita menang, ya mungkin kita punya peringkat FIFA itu akan naik. Pasti akan naik dan melewati rank FIFA-nya timnas Malaysia. Karena sekarang ranknya timnas Malaysia itu ada di atasnya Indonesia. Mereka di 121, kita di 122. Jadi cuma terpaut 1 peringkat. Nah, kalau kita main bulan Maret di FIFA Series dan kita bisa menang berturut-turut atau katakanlah 2 pertandingan lah kita menang, ya kita bisa naik peringkat. Bahkan mungkin kita bisa ada di peringkat 119, 118 atau ya belasan lah, 100 belasan sekian lah.
Semoga lah kita bisa menang 3 kali berturut-turut. Ya itu keren sih kalau kita menang 3 kali berturut-turut. Tapi kita jangan berharap menang dulu. Kita masih menunggu nanti seperti apa sih racikan dari John Herdman untuk timnas Indonesia. Siapa sih ini pemain-pemain nanti yang dipanggil? Itu masih menjadi misteri itu. FIFA akhirnya telah mengumumkan secara resmi daftar calon lawan timnas Indonesia Resmi, di ini ajang resmi. FIFA Series 2026. Berdasarkan rilisnya, timnas Indonesia akan menghadapi Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Nantinya FIFA Series 2026 akan Saint Kitts and dijadwalkan Nevis. berlangsung pada Saint periode Nevis, jeda oke. internasional Maret sampai April 2026, tepatnya dari 23 hingga 31 Maret 2026. Ajang tersebut sekaligus menjadi debut bagi pelatih baru timnas Indonesia, John Herdman, yang baru saja diperkenalkan ke publik beberapa waktu lalu. Berdasarkan format turnamennya, nantinya setiap tim hanya akan melakoni 2 pertandingan saja. Artinya timnas Indonesia berpotensi melawan 2 tim dari 3 tim yang tergabung di dalam grup di Jakarta tersebut. Oh berarti tidak lawan semua negara. Artinya 3 tim yang ikut ini tidak semuanya dilawan sama Indonesia gitu, cuma 2. Ya tidak apa-apa lah kalau kita bisa menang 2 kali itu tetap juga naik peringkat gitu kan. Ya harus menang, wajib. Kita main di kandang bro, harus menang harusnya itu. Pasti pendukungnya itu rame nanti itu. Supporter di tribun, di GBK pasti rame. Ini kan kita baru nonton lagi timnas setelah sekian lama tidak nonton timnas. Tiba-tiba main di FIFA Series, pemain mewah semua kumpul, loh, pasti nonton itu. Oh rame itu. Dunia sepak bola Indonesia sudah terlalu kenyang dengan satu tipe pelatih asing. Datang bawa CV tebal, gaya dingin, lalu merasa pemain lokal cuma pion yang harus patuh. Bahasa tak nyambung, kultur tak dipahami, hasil nihil, tapi ego tetap tinggi. Dan biasanya pola itu berakhir sama. Ruang ganti retak, pemain tertekan, publik disuruh sabar, federasi pura-pura percaya. Tapi John Herdman datang seperti anomali yang menampar kebiasaan lama itu. Baru hitungan hari di Jakarta, ia tidak sibuk pamer taktik atau berlagak profesor sepak bola. Yang ia lakukan justru sesuatu yang sering dianggap sepele oleh pelatih asing. Menurunkan ego, ia belajar cara pemain Indonesia berinteraksi. Ia memahami bahwa mental pemain lokal bukan mesin robot Eropa yang bisa ditekan habis-habisan. Tapi tumben tidak ada dari federasi yang posting ini loh, skuad terbaik yang pernah dimiliki oleh timnas Indonesia. Woi, belum ada. Sejauh ini belum ada postingan-postingan yang aneh-aneh. Masih diam, kalem, padahal sudah resmi diperkenalkan gitu kan. Tapi belum ada postingan-postingan dari orang-orang PSSI tentang John Herdman. Paling ya tentang John Herdman soal video-video itulah, dia datang segala macam di Indonesia, cuma itulah. Tapi kalau soal inilah timnas, bukan timnas, inilah pelatih tim kepelatihan terbaik yang pernah dimiliki oleh timnas Indonesia, belum ada postingan-postingan begitu. Apakah ini bukan tim kepelatihan terbaik? Ya janganlah, ini masih baru, belum bisa disimpulkan apa-apa, belum bisa. Jadi tunggulah dia nanti di laga perdana sampai seterusnya itu bisa apa sih John Herdman di Indonesia ini, kita tunggulah. Walaupun tidak gembar-gembor datang ke Indonesia seperti Patrick Kluivert sebelumnya rame disambut, ini kan tidak rame yang sambut dia kan. Ya walaupun tidak ada yang sambut, ya semogalah dia bisa kasih yang terbaik untuk timnas. Media Vietnam sebut timnas Indonesia paling diuntungkan di Piala AFF 2026. Emangnya kenapa ya? Media Vietnam Soha.vn menyebut Piala AFF 2026 sangat menguntungkan bagi Indonesia. Alasannya jelas, turnamen digelar saat libur kompetisi Eropa sehingga Indonesia punya peluang besar turun dengan skuad penuh, termasuk para pemain naturalisasi yang merumput di Eropa. Bahkan menurut Soha, jika Indonesia benar-benar tampil dengan kekuatan terbaik, timnas Garuda bisa menjadi pesaing signifikan bagi Vietnam, sang juara bertahan AFF. Namun realitanya, hal ini tidak akan mudah diwujudkan, karena Piala AFF bukan kalender FIFA. Klub tidak wajib melepas pemain meski sedang libur. Apalagi banyak klub mulai persiapan jelang kompetisi bergulir kembali. Jadi ya, untuk Piala AFF tahun ini tidak perlu dipaksakan pakai pemain abroad seperti yang dikatakan Pak Herdman, dan cukup memanfaatkan pemain di kompetisi lokal. Kenapa sih ini Vietnam selalu saja mereka itu tantang Indonesia gitu kan? Mereka nih hobi sekali gitu nantang Indonesia. Ayo dong Indonesia kasih turun
Pemain-pemain inti kalian, pemain-pemain terbaik kalian, skuad terbaik. Ya ngapain ini AFF, bos? Maaf, sekali lagi maaf, kita punya pemain-pemain ini bukan bermain di ASEAN, bro. Bukan level Asia, kita punya pemain level Eropa. Jadi kalau hanya datang untuk bermain di level ASEAN, khususnya AFF yang kecilnya segini, lebih kecil lagi. Ngapain gitu kan? Menurunkan harga value dari pemain-pemain kita. Kita punya pemain tidak kurang, kita masih banyak pemain-pemain lokal yang hebat-hebat juga. Jadi nanti untuk AFF tidak harus pemain-pemain atau skuad terbaik atau skuad Piala Dunia kita. Iya, skuad Piala Dunia. Maksudnya skuad yang bermain di kualifikasi Piala Dunia. Tidak perlu mereka. Kita pakai pemain-pemain lokal, kolaborasi dengan beberapa pemain naturalisasi yang juga bermain di liga-liga ASEAN, Malaysia, Thailand, sama Indonesia. Lihatlah nanti, dengan pemain-pemain itu saja kita bisa bantai Vietnam nanti. Tenang. Apalagi kalau kita kasih turun pemain-pemain intinya kita, skuad Piala Dunia. Wih, mewah sekali. Tapi ya tidak akanlah dikasih turun skuad mewah gitu kan. Hanya sekelas Vietnam, Singapura, Kamboja, ya kan. Siapa lagi? Timor Leste atau Brunei. Masa sih kasih turun pemain-pemain oke semua ya? Pakailah pemain-pemain kita yang juga hebat-hebat di liga lokal. Cukup pakai pemain liga lokal gitu. Jadi jangan paksa-paksa lah si Vietnam ini. Kampret. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari supporter timnas soal sepak bola kita. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you, bro.